Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang tercinta ini. Alhamdulillah wassalam terturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya yang kita harapkan kelak di akhir. Amin. Dari para bapak-bapak dan ibu yang kami hormati untuk membersihkan waktu, kita mulai kajian rutin malam kita hari ini yang akan diisi dengan Ustaznya Ustaz Dr. Muhammad Musa Habibullah. Pada waktu dan penang kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah al-mufaqqih liman sya'a min khalqih. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin al-muayyadi bi kitabihil mubin al-mutamassiki bihablihil matin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bermajelis. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan sekarang sampai selesai nanti sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada ibu-ibu? Ada. Ini adalah waktu yang pertama untuk saya kesini. Benar ya? Benar. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan setelah saya bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun juga, kalau tidak dihubungi, kalau tidak diberitahu, maka saya tidak tahu kan. Maka saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bukan yang terakhir ya, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kaum muslimin beberapa dekade sebelumnya di Indonesia, beberapa puluh tahun sebelumnya itu, kalau pengajian ada di masjid, ada di rumah, dikenal dengan kajian kitab kuning. Kalau kita sekarang mengkaji kitab putih. Ya. Kenapa waktu itu disebut kitab kuning? Karena warna kertasnya kuning. Karena kertas yang kuning itu relatif lebih murah, lebih terjangkau. Sehingga memang buku-buku banyak di Indonesia dicetak dengan dengan warna kuning, kertas warna kuning, dan itu masih ada di pasar-pasar. Bukan hanya kitab putih, tapi juga digital, karena nggak ada kertasnya. Jadi bukan tentang kertasnya warna apa, bukan tentang tulisannya ditulis di mana, tetapi tentang apa yang dipelajari. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian? Keberkahan yang didapatkan dalam proses belajar itu sama.
Jadi jangan merasa kurang serak saya kalau nggak ngaji kitab kuning. Bisa nanti file ini saya ubah jadi warna kuning, insya Allah. Enggak, jangan merasa kurang serak. Jadi intinya adalah apa yang kita belajar. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai pembuka juga, saya mengajak kita semua untuk kita meluruskan niat kita dalam bermajelis semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rangka beribadah kepada Allah. Nikmati kata demi kata yang didengar. Kalau ada pesan yang baik, maka silakan diingat dengan baik. Cukup sampai di situ? Tidak. Kita belajar, kita bermajelis, kita membaca buku, kita menyimak rekaman, tujuannya bukan semata-mata mengumpulkan ilmu saja. Bukan semata-mata mengumpulkan wawasan saja. Ada tujuan yang lebih utama dari itu, yang kita tidak akan bergerak nanti di hari kiamat. Kaki kita tidak akan bergeser, kecuali akan ditanya tentang itu. Apa tujuan itu? Tentang amal. Ini buat saya dan kita semuanya. Bicara itu mudah. Mengamalkan butuh usaha. Belajar itu memang butuh perjuangan. Tetapi mengamalkannya membutuhkan perjuangan yang lebih. Maka saya ingatkan di sini buat kita semua ya, dan saya juga, proses kita belajar itu tujuannya adalah untuk bertransformasi. Maksudnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mungkin sudah puluhan tahun kita hadir majelis, kira-kira sudah berapa banyak ilmu yang sudah kita amalkan. Itu kan penting tuh. Jadi proses belajar itu adalah proses bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, bukan sekedar mengumpulkan ilmu atau wawasan saja. Dan ini sebagai mukaddimah. Dan pada malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang insya Allah sangat penting sekali, yaitu memakmurkan masjid. Sebagaimana inilah yang dahulu dia lakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bahkan ketika beliau dan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah, pertama kali peradaban fisik yang dimulai adalah dengan membangun masjid. Masjid apa yang dibangun? Masjid Quba. Itu masjid yang pertama kali dibangun. Dan kita sekarang berusaha untuk meneladani beliau semampu kita. Bagaimana beliau dan para sahabatnya waktu itu memakmurkan masjid dengan berbagai amal ketaatan, begitu juga kita sekarang berusaha untuk seperti itu. Memakmurkan masjid itu, jamaah sekalian, merupakan ciri orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, di antara cirinya adalah dia memakmurkan masjid. Apakah orang yang tidak memakmurkan masjid, dia berarti tidak beriman? Bisa iya, bisa tidak. Karena iman itu ada dua macam. Ada aslul iman, pokok keimanan, pondasi. Kalau pokok ini hilang, maka orang keluar dari Islam. Bisa dipahami ya? Seperti orang melakukan kesyirikan yang besar, maka itu mengeluarkan dirinya dari Islam. Menyembah berhala, padahal dia sebelumnya mengaku beriman. Perbuatannya menyembah berhala mengeluarkan dia dari Islam. Jadi ketika dia menyembah berhala, maka pondasi keimanannya itu hancur. Pokoknya hilang. Ini iman yang pertama. Kemudian yang kedua, iman yang kedua adalah kamalul iman. Iman yang menyempurnakan. Setelah ada pondasi, termasuk tiang juga, maka disempurnakan dengan yang lainnya. Sebagaimana ada sholat wajib, sholat 5 waktu, kemudian ada sholat sunnah. Begitu juga dengan iman. Iman itu ada yang pokok, ada yang menyempurnakan juga. Nah, jadi orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Atau memakmurkan masjid adalah ciri orang yang beriman. Minimal
dia adalah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Itu minimal sekali. Lebihnya maka bisa dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di masjid. Seperti kita sekarang sedang bermajelis, ini plus, ini tambahan. Karena belajar nggak mesti di masjid kan? Bisa di rumah, bisa di tempat lain. Tapi kita mengadakan majelis ini di masjid, ini bagian dari memakmurkan masjid. Dan ini adalah ciri orang-orang yang beriman, dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk mengadakan majelis ini. Bapak Ibu sekalian yang hadir juga kita berusaha bersyukur, semoga Allah tambah nikmat itu. Memakmurkan masjid adalah ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat orang yang setiap hari itu keluar dari rumahnya menuju masjid, terutama laki-laki ya. Kalau Anda melihat orang yang seperti itu, keluar dari rumahnya menuju masjid, pulang lagi ke rumahnya dari masjid, terus seperti itu sehari-harinya, maka ketahuilah ini adalah tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sejauh mana dia ikhlas, sejauh mana dia mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka sejauh itu pula semakin sempurna takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut ini bukan sembarang takut, tetapi takut yang diiringi rasa cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan rasa harap kepada Allah gitu ya. Tapi kalau saya izin untuk melihat wajah, mudah-mudahan kita ketemu di surga nanti, amin. Dan mudah-mudahan sebelum jauh ke sana, bulan depan, tahun depan ini masih ada wajah-wajah ini. Godaan di luar kan banyak gitu ya. Maka mintalah keteguhan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid ciri orang yang beriman, memakmurkan masjid ciri orang yang takut kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah. Ini Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat At-Taubah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, memakmurkan masjid-masjid Allah, merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Merekalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Merekalah orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. Dan mereka tidaklah takut dengan takut yang sempurna kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang mengatakan. Jadi orang yang memakmurkan masjid dengan teguh, dengan istiqomah, itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka diharapkan orang-orang yang seperti itu senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi implementasi dari doa yang kita baca dalam setiap salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah dengan kita memakmurkan masjid. Di antara buktinya adalah dengan kita berusaha untuk memakmurkan masjid, yang dengan demikian Allah mengatakan fa'asa ulaika iyakunu minal muhtadin. Diharapkan dengan memakmurkan masjid itu, mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya berasal dari Lampung ya. Ada yang dari Lampung di sini? Ada yang pernah ke Lampung? Belum ada ya. Saya teringat sekitar 18 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu saya hadir juga di majelis seperti ini, hanya beda posisi. Posisi saya dulu di situ, gitu ya, 17 tahun yang lalu. Saya ngejamaah waktu itu, Masya Allah, ramai, masjid itu padat. Kemudian saya hijrah ke Pulau Jawa. Jadi kalau Lampung itu tahun 2023, ini bukan aib ya, ini data. Itu daerah peringkat 8 besar. 8 besar kriminal terbanyak di Indonesia. Senang Pak 8 besar?
Kemudian saya hijrah ke Jawa Timur. Ternyata Jawa Timur peringkat 2, Pak. Atau subhanallah. Nah, ceritanya adalah waktu itu saya melihat ramai sekali di masjid. Namun ketika beberapa tahun, 5 tahun, 8 tahun saya kembali lagi, orang-orang yang dahulu saya lihat itu sudah banyak yang nggak ada, Pak. Nggak ada dalam arti meninggal dunia, beberapa orang, kemudian dalam arti lain sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang datang itu jumlahnya lebih sedikit dan wajah-wajah baru. Dan wajah lama itu bisa dihitung 1, 2, atau 3 orang. Nah, kita lihat nih sekarang. Ya, mudah-mudahan yang ingat nih ucapan saya, mudah-mudahan istiqomah. Insya Allah. Memakmurkan masjid, Bapak Ibu sekalian, itu bukan sembarang melakukan kegiatannya. Kalau misalnya kita diundang Pak Bupati, siapa nama Pak Bupati kita di Jember? Nggak kenal, Pak. Pak Fawaid ya. Masya Allah. Masya Allah. Saya dapat ujian ya. Masih umur 4 tahun, Pak, doakan ya. Amin. Kalau misalnya ada di antara kita yang diundang oleh Pak Bupati, kira-kira diundang ke rumahnya loh, Pak. Diundang ke rumahnya untuk makan malam. Insya Allah ya, kalau ada yang diundang seperti itu, maka pulang ke kampungnya, ke tetangganya cerita. Yang cerita mungkin bukan dia, karena dia laki-laki. Yang cerita istrinya. Ketika kumpul emak-emak, oh, suamiku diundang Pak Bupati makan malam di rumahnya. Kenapa secara tabiat mereka itu suka seperti itu? Karena mereka mengakui Pak Bupati itu orang yang terhormat. Iya atau tidak? Iya. Orang yang terhormat. Padahal kita semua sebenarnya banyak kesalahan. Kita dihormati, dimuliakan itu karena aib-aib kita disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya aib itu Allah nampakkan, mungkin kita nggak mau duduk dekat-dekat. Sebagaimana pakaian kita, kalau dibuka mau duduk dekat sampingan, Pak? Nggak mau. Tapi itulah manusia ya. Allah berikan mereka kemuliaan dengan Allah menutupi aib-aib. Kita senang diundang makan malam di sana. Lalu bagaimana dengan kita menghadiri yang Allah sebutkan dalam firman-Nya? Tadi ada ciri-ciri orang beriman itu memakmurkan masjid, ciri-ciri orang yang takut kepada Allah memakmurkan masjid. Dan kita tahu sekarang bahwasanya masjid itu disandarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan disandarkan kepada dirinya sendiri. Masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Masjid-masjid Allah. Kalau tadi rumah Pak Bupati, kita merasa istimewa, merasa dihormati, diundang makan ke rumahnya. Sekarang tempat ibadah ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid Allah. Ini adalah kemuliaan. Maka harapannya ketika kita melangkah dari rumah kita menuju tempat ini, menuju tempat ibadah ini, kita hadirkan semangat itu. Kita sedang menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang menekankan hal ini diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jin ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah menyekutukan Allah. Janganlah berdoa kepada selain Allah di masjid-masjid itu. Sekali lagi, ini ayat yang menunjukkan kemuliaan masjid. Masjid itu disandarkan kepada Allah, milik Allah. Maka hendaknya kita merasa mulia atau kita bersyukur atas kemuliaan memakmurkan masjid. Timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana kita memakmurkan masjid? Minimal memakmurkan masjid itu adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Ini minimal sekali. Seandainya ada di antara kita yang sangat sibuk sekali, gak sempat untuk mengadakan majelis seperti ini atau berperan dalam kepanitiaan misalnya, maka dengan dia sholat 5 waktu di masjid,
Itu bagian dari memakmurkan masjid. Apalagi ditambah yang lain-lain. Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Dia punya tenaga, dia berikan untuk masjid sebagian dari waktu dan tenaganya. Seperti yang dilakukan oleh jamaah sekalian sekarang. Itu adalah bagian dari memakmurkan masjid. Ada yang punya harta, ya ada bagian-bagian masjid yang perlu diperbaiki misalnya, kemudian dia keluarkan hartanya. Itu bagian dari memakmurkan masjid. Bahkan seandainya masjid belum dibangun, kemudian di desa tempat dia tinggal belum ada masjid, kemudian dia mengeluarkan hartanya, ya, semoga Allah catat, semoga Allah jadikan kita semua orang yang kaya harta dan bertakwa sehingga bisa bangun masjid. Itu salah satu impian saya, ya. Berarti belum tercapai, semoga Allah kabulkan. Dengan membangun masjid, maka dia adalah orang yang memakmurkan masjid. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kita memakmurkan masjid? Yang pertama adalah membangun masjid. Jadi yang pertama memakmurkan masjid adalah membangun masjid, memperkokoh bangunannya dan merawatnya. Masjid sudah dibangun, tinggal dirawat. Banyak bentuk rawat masjid, ya, membersihkannya, kemudian melengkapi apa yang belum lengkap, memperkuat kalau misalnya ada tiang yang sudah mulai rapuh atau rusak. Itu bagian dari memakmurkan masjid. Kalau memang di desa itu belum ada masjid, kemudian kaum muslimin berinisiatif untuk mendirikan masjid, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, di dunia, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Allah akan membangunkan untuknya, banallahu lahu mislahu fil jannah. Allah akan membangunkan baginya bangunan nanti di surga. Jadi kita belum meninggal dunia, tapi sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bangunan buat kita di surga. Kalau dulu Bilal terompahnya, sendalnya duluan ke surga. Kalau kita dengan izin Allah, dengan ikhlas, mutaba'ah, kemudian bangun masjid, sudah dibangunkan oleh Allah bangunan di surga. Insya Allah seperti itu. Jadi yang pertama, memakmurkan masjid adalah dengan membangun masjid itu sendiri, merawatnya, dan termasuk juga adalah membayar, kalau bahasa kita sekarang itu apa di sini? Kalau di Riau disebutnya ghorim. Saya agak terkejut juga. Saya pernah di Riau, di sana disebut ghorim. Padahal ghorim itu artinya orang yang berutang, gitu ya. Nggak tahu kenapa disebut ghorim di sana. Mungkin orang yang suka bersih-bersih masjid itu sering utang, gitu ya. Jadi disebut ghorim. Kalau di Lampung biasa disebut marbot. Marbot itu dari bahasa Arab marbut, terikat dia dengan masjid. Kalau di sini disebut apa? Marbot juga sama. Nah, mengeluarkan harta untuk menafkahi marbot seperti ini, maka itu bagian dari merawat masjid juga. Jadi nggak bisa dengan tenaga langsung, maka bisa dengan hartanya, gitu ya. Yang kedua, setelah tadi membangun masjid, merawatnya, yang kedua, memakmurkan masjid adalah dengan melaksanakan berbagai ibadah di dalamnya. Di antaranya adalah salat 5 waktu, berzikir, ya, zikir pagi dan petang. Kemudian mempelajari ilmu agama. Salat, zikir. Ini sebagaimana tadi Allah sebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-18 tentang orang yang memakmurkan masjid. Mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka melaksanakan salat. Ini Allah sebutkan juga, atau Nabi SAW juga sebutkan
Dalam hadisnya beliau mengatakan, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Ini yang belum bisa berangkat haji, ada keutamaan untuk haji yang sempurna. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid. Sepertinya Bapak Ibu sekalian masuk di sini. Kata beliau, man ghada ilal masjid, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, la yuridu illa, tidak ada tujuan kecuali, selain setelah sholat 5 waktu, kecuali untuk apa? Bukan untuk ngobrol-ngobrol. Tujuan utamanya, walaupun ngobrol boleh, tapi tujuan utamanya setelah sholat 5 waktu adalah an yata'allama khairan, ingin mempelajari kebaikan. Kebaikan ini umum. Kebaikan yang paling baik adalah ilmu agama. Kalau ilmu selain ilmu agama boleh enggak? Boleh. Karena Nabi mengatakan khairan, kebaikan, dan di sini lafadznya umum, semua kebaikan. Jadi kalau ingin mengadakan kajian misalnya tentang kesehatan, di sini ada Pak Dokter? Ada Pak Dokter di sini? Tidak ada. Atau ilmu yang bermanfaat lainnya? Ilmu tentang apa yang bermanfaat? Tentang pertanian? Tentang perdagangan? Baik. Tentang kebaikan itu boleh diajarkan di masjid. Tapi kebaikan yang paling baik itu adalah ilmu agama. Nah, kata Nabi, tidaklah orang itu keluar dari rumahnya menuju masjid setelah ada niat sholat 5 waktu, kemudian dia tidaklah ada niat lain kecuali untuk belajar kebaikan. Au yu'allimahu, kata Nabi, atau mengajarkannya. Alhamdulillah, semoga saya termasuk di situ. Maka kata Nabi SAW, kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu. Melainkan setelah dia pulang dari tempat ini, dari masjid, dengan niat yang seperti tadi ya, dia mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Itu. Di sini ada yang berniat seperti itu? Jadi kalau ke masjid ada kajian, niatkan untuk salat 5 waktu tentu, kemudian tidak ada niat setelah itu kecuali untuk belajar. Atau kalau pengajar misalnya niat untuk mengajar, maka yang seperti ini kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan sempurna hajinya. Ada yang sudah haji di sini? Belum, semoga Allah mudahkan ya. Menunggu 40 tahun. Baik, menunggu 40 tahun. Jadi alhamdulillah nanti ada kajian, Pak, Bu, datang ke masjid ini selain untuk sholat, gak ada niat lain kecuali untuk belajar. Pulang dari masjid, alhamdulillah, mudah-mudahan tulus, itu Allah catat baginya pahala haji. Enak sekali. Nah, jadi yang kedua adalah melaksanakan ketaatan di masjid. Di antaranya adalah sholat, kemudian berzikir dan mempelajari ilmu. Pertanyaannya, ilmu apa, ilmu agama apa yang paling utama untuk dipelajari? Ya kan? Ada hadis dari Nabi SAW yang kita semua sering dengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi SAW mengatakan, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mempelajari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sekitar 20 tahun yang lalu saya dengar hadis ini. Mempelajari ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Pertanyaannya, apakah setiap ilmu wajib dipelajari? Apakah semua ilmu agama? Ilmu agama itu ilmu yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah dan turunannya. Apakah semua ilmu yang ada di dalamnya? Ya. Siapa yang jawab iya? Siapa yang jawab tidak? Baik, tidak ada yang menjawab, maka saya yang jawab. Jawabannya adalah tidak semua. Tidak semua.
Nah, ini panitia kajian dapat ilmu nih. Jadi nggak semua ilmu itu wajib dipelajari. Saya akan sebutkan ilmu apa yang wajib dipelajari. Ilmu yang wajib dipelajari pertama adalah ilmu yang melandasi segala sesuatu yang wajib diyakini dan wajib dikerjakan. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang wajib, ilmu yang melandasi sesuatu yang wajib diyakini dan wajib dikerjakan. Baik dikerjakan dengan lisan ataupun anggota badan. Ini ilmu yang wajib dipelajari, bukan semua ilmu. Saya akan berikan contohnya. Salat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib. Berarti wajib mempelajari ilmu tentang salat. Fikih salat dari A sampai Z, dari awal sampai akhir wajib dipelajari. Apakah semua detail-detail tentang fikih salat? Enggak juga. Ya. Dimulai dari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, dan seterusnya. Kecuali nanti ada di antara jamaah yang jadi imam. Maka dia wajib untuk belajar bagaimana cara menjadi imam yang benar. Karena tanggung jawabnya beda kan antara imam dengan makmum. Saya teringat ketika pulang ke Lampung nih, masih Lampung juga ceritanya. Pulang dari pondok pesantren, lagi liburan pulang, sholat di belakang imam. Ya iyalah, sholat di belakang imam ya. Sholat di belakang imam sebagai makmum, ketika itu imamnya salah. Sudah diingatkan subhanallah, subhanallah, bingung dia. Dia tengok ke belakang, ditarik yang di belakang maju ke depan, dia pindah ke belakang. Subhanallah ya. Jadi memang perlu untuk mempelajari hal-hal yang memang untuk diamalkan. Jadi tadi ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang melandasi sesuatu yang wajib diyakini dan wajib diamalkan, dikerjakan. Tadi saya berikan contoh adalah sholat. Ini contoh nih. Puasa. Puasa di bulan Ramadan wajib atau tidak? Wajib bagi yang sudah balik, bagi yang sedang sehat badannya, bagi yang berakal, bukan gila. Orang gila walaupun sudah balik, maka tidak wajib puasa. Orang gila. Jadi enak mana? Waras apa gila? Jangan bilang enak juga ya orang gila nggak puasa gitu ya. Ya kalau mau, ya jangan lah ya, jangan. Nah balik itu apa tandanya? Perlu tahu kan? Kita mengajari anak kita kapan itu anak kita wajib puasa. Berarti ilmu-ilmu yang seperti ini wajib diketahui. Coba saya tesnya, Masya Allah. Apa tanda balik Bapak Ibu sekalian? Balik pakai sendal pulang ke rumah gitu, itu mulih Pak ya balik. Ini balir, afwan ya. Balik itu pertama tandanya adalah tumbuhnya rambut sekitar kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Rambut, bukan bulu halus, rambut. Baik laki-laki ataupun perempuan di sekitar kemaluan, itu tanda balik. Yang kedua, mengeluarkan mani, baik dalam mimpi maupun tidak. Baik dalam kondisi mimpi, tidur, keluar mani maupun tidak. Itu tanda balik. Baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga mengeluarkan mani, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau tidak ada tanda yang pertama, tanda yang kedua, maka sudah mencapai usia 15 tahun. Tahun apa? Tahun Hijriyah, tahun Komariah. Bukan tahun Masehi. Mas, usianya berapa sekarang Mas? 21. Saya berprasangka kuat 21 ini adalah 21 tahun Masehi, benar? Ada yang umurnya 30 tahun? Ada yang umurnya 31 tahun? Di atas 30 ada? 30-an tahun? 40 tahun ada? Ini malu-malu semua. Kalau ada yang usianya 30 tahun Masehi, maka sebenarnya dia sudah berusia 31 tahun. Tahun Islamnya. Karena perbedaan antara Masehi dengan Hijriah, setiap 30 tahun itu Hijriahnya lebih 1 tahun.
Maka kalau ada yang mengatakan usia saya sekarang 60 tahun, ternyata tahun Masehi, berarti umur dia sebenarnya sudah 62 tahun. Karena kelipatan 30 lebih 1 tahun untuk tahun Islam. Ada yang mengatakan yang sudah umur 60, saya 60 tahun sekarang. Tahun apa Masehi? Berarti usianya sudah 62 tahun sebenarnya. Dan Nabi meninggal usia 63 tahun, itu tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Kalau tahun Masehinya baru 61 tahun beliau. Gitu. Nah sekarang usia 15 tahun tanda balik, kalau belum ada rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, kalau belum mengeluarkan mani, belum ada mani yang keluar, maka ditunggu usia 15 tahun Islam. Selisihnya jauh loh Pak, 6 bulan Pak, antara tahun Masehi sama tahun Hijriah. Jadi kalau tahun Masehi 15 tahun, itu tahun Hijriahnya udah kelewatan 6 bulan tuh. Jadi 14 tahun setengah, itu sudah 15 tahun Hijriah. Nah jadi kalau ada anak kita yang seperti ini, perlu diingatkan, dia sudah wajib sholat. Kalau dia tidak sholat, maka berdosa. Bahkan bisa mengeluarkannya dari Islam. Karena sholat 5 waktu itu rukun Islam. Nah 3 tanda tadi, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, keluarnya mani, kemudian umur 15 tahun itu untuk laki dan perempuan. Nah kalau untuk perempuan saja itu ada tambahannya, yaitu haid dan hamil. Karena bisa saja anak di bawah umur ya, zaman dulu kan ada tuh yang 12 tahun sudah menikah itu ada. Mungkin dia belum balik. Dinikahkan oleh ayahnya, sah nikahnya sah. Kemudian dia hamil tanpa haid dulu. Maka hamilnya anak perempuan ini menandakan bahwasanya dia sudah balik. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini wajib dipelajari. Apa itu ilmu yang wajib diyakini? Ilmu yang melandasi sesuatu yang wajib diyakini dan wajib dikerjakan. Kalau wajib diyakini tentang apa? Tentang rukun iman, tentang tauhid, menjauhi kesyirikan. Itu wajib dipelajari. Bisa nggak kita membedakan syirik kecil sama syirik besar? Kalau belum bisa, nah ini perlu ada kajian tentang ini. Karena kalau syirik besar itu Pak, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik kecil tidak, tapi dosanya dosa besar. Dosanya dosa besar. Jadi segala sesuatu yang wajib diyakini, ilmunya itu wajib dipelajari. Ilmunya wajib dipelajari. Kemudian ilmu yang wajib dipelajari berikutnya adalah ini tadi ya, batasannya atau ciri-cirinya ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang melandasi sesuatu yang wajib diyakini dan wajib dikerjakan. Nah yang kedua, ilmu yang melandasi sesuatu yang akan diamalkan. Ilmu yang melandasi sesuatu yang diamalkan. Walaupun amalannya sunnah. Hukumnya nggak wajib, misalnya sholat duha, sholat sunnah gitu ya. Puasa sunnah misalnya. Amalannya sebenarnya nggak wajib, tapi ketika akan dilaksanakan, maka yang akan melaksanakan wajib belajar dulu. Agar pertama dia ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nih ilmu yang seperti ini wajib dipelajari. Gitu. Selain dari ilmu-ilmu ini, maka hukumnya bisa satu fardu kifayah, atau yang kedua hukumnya dianjurkan saja. Hukumnya mustahab atau sunnah. Bisa dipahami apa tadi? Ilmu yang wajib dipelajari, ilmu yang melandasi sesuatu yang wajib diyakini dan wajib diamalkan. Kemudian yang kedua, ilmu yang melandasi segala sesuatu yang akan diamalkan. Selain dua klasifikasi atau dua macam ilmu ini, maka hukumnya kalau tidak fardu kifayah, maka hukumnya mustahab atau dianjurkan. Contohnya, yang fardu kifayah nih, contohnya ilmu sirah nabawiyah. Ini bukan mengendurkan semangat ya, agar kita tahu posisinya gimana. Kemudian ilmu tentang bagi warisan.
tentang perhitungan warisan. Kita itu nggak wajib belajar sampai detail, saya itu nggak wajib. Tapi kalau ingin menghitung, mengamalkan, wajib tanya. Misalnya ada satu desa, ini desa apa namanya? Baik. Atau kecamatan ya, Panti. Kan kalau satu kecamatan itu kan masih bisa didatangi kan gitu. Kalau di desa Panti ini misalnya tidak ada satu orang pun, tapi zaman sekarang sudah sangat terbuka ya, luas ya. Beda dengan zaman dulu yang kalau satu desa itu nggak ada satupun yang paham ilmu waris, maka dosa semua itu kaum muslimin di situ. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa ditanya di situ. Minimal ada satu saja gugur kewajiban belajar ilmu waris. Nah, ini yang disebut dengan fardu kifayah. Kalau sebagian orang sudah melaksanakan, sudah belajar, maka gugur kewajiban atas yang lain. Contoh lagi ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu hukum belajarnya fardu kifayah. Apa maksudnya? Ya kalau sudah ada para ulama yang mempelajarinya, maka kaum muslimin secara umum nggak wajib ain lagi atau tidak ada kewajiban lagi. Namanya fardu kifayah. Kalau sebagian sudah ada yang melaksanakan, maka gugur kewajiban atas yang lain. Ilmu usul fikih itu adalah ilmu untuk ijtihad. Ijtihad itu adalah mengkaji ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi. Misalnya ya ada transaksi jual beli di antara kaum muslimin, terjadi sengketa, ini sah atau tidak ya, gitu kan? Ini halal atau haram ya? Oh, dua orang bersengketa, ribut, dia semuanya ngaku benar. Salah satu mengatakan ini nggak halal bagi kamu, yang halal bagi saya. Nah ini kan butuh penjelasan. Nah untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti ini butuh ijtihad untuk menentukan hukumnya apa. Nah, untuk sampai kepada hukum yang seperti itu membutuhkan ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih ini tidak wajib dipelajari oleh semua orang, tapi wajib dipelajari oleh sebagian orang saja dan mereka adalah para calon ulama. Tapi apakah berarti tidak boleh dipelajari? Boleh. Tapi saya sekarang sedang menjelaskan mana ilmu yang wajib dipelajari dengan fardu ain tadi, yang wajib tadi, atau fardu kifayah. Yang kalau sebagian orang sudah mempelajari maka tidak wajib bagi yang lainnya. Jelas sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini panitia kajian, silakan kalau ingin belajar bermusyawarah dengan pematerinya. Karena saya dengar dari Pak Arjo ya, ini kita ingin meramaikan masjid nih gitu ya. Saya nyangkanya ini masjid seperti awal-awal ada kajian gitu. Maka saya berpikir, penting nih ilmu bagaimana memakmurkan masjid. Sehingga saya sampaikan tema ini. Nah untuk selanjutnya, silakan nanti para pemateri diajak diskusi. Atau jamaah bisa rembukan bareng-bareng ini. Jadi boleh yang seperti itu. Ini jamaah yang sekarang rapat, boleh rapat bareng. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya sekarang apa yang mau diamalkan? Pak, saya mau umroh misalnya. Bulan depan, ya wajib belajar ilmunya berarti kan? Jangan nanti sudah sampai di sana bingung ngamalinya gimana gitu. Karena bimbingan dari panitia atau dari travel itu bisa jadi nggak detail. Maka butuh belajar ilmunya. Atau di sini misalnya para pedagang. Ada para pedagang di sini? Malu-malu ya? Baik, butuh belajar ilmu tentang perdagangan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh berjualan di pasar kami, kata Umar, kecuali sudah paham tentang hukum jual beli. Silakan bukan ilmu apa yang mau dipelajari. Baru nanti dikomunikasikan ke pematerinya. Ustadz, kami ingin mengamalkan ini. Itu kan ilmu yang melandasi apa yang ingin diamalkan. Sudah masuk waktu Isya? Boleh kita azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan setelah azan insyaallah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan sekitar 10 menit ya, atau 15 menit lagi, kemudian kita salat isya. Jadi tadi kita sampai kepada ilmu apa yang wajib dipelajari. Tadi ada 2 tandanya atau cirinya, yaitu ilmu yang melandasi sesuatu yang wajib diyakini dan wajib diamalkan. Kemudian yang kedua, ilmu yang melandasi segala sesuatu yang akan diamalkan. Walaupun hukumnya sunnah, dianjurkan, tapi kalau mau diamalkan maka wajib dipelajari. Nah, wajib ini adalah wajib ain. Ada namanya fardu ain, istilah fardu ain. Nah, itu yang saya maksud. Selain 2 ini maka kembali kepada fardu kifayah atau sunnah. Gitu. Yang sunnah itu yang bagaimana? Sunnah itu ya, di antara ilmu yang hukum mempelajarinya adalah sunnah, dianjurkan adalah ilmu yang melandasi segala sesuatu yang tidak wajib diamalkan dan belum akan diamalkan. Paham?
Ilmu yang tidak melandasi sesuatu yang wajib diamalkan dan belum akan diamalkan. Contohnya apa? Ilmu tentang apa? Contohnya adalah ilmu tentang pernikahan. Misalnya para pemuda, ya, remaja misalnya. Dia sudah balik, tapi baik, menikah itu wajib atau tidak? Hukum asal menikah itu dianjurkan. Bisa menjadi wajib kalau yang bersangkutan tidak menikah, maka akan berdosa, melakukan perbuatan maksiat. Maka hukum menikah menjadi wajib. Anggap saja masih belum akan menikah dan belum wajib menikah, gitu ya. Masih bisa menjaga diri dengan baik, misalnya, tidak bermaksiat kepada Allah. Maka saat itu dia dianjurkan untuk mempelajari ilmu tentang pernikahan. Belum wajib diamalkan saat itu dan belum akan mengamalkan. Bisa dipahami ya? Maka dia dianjurkan untuk mempelajarinya. Kalau sudah akan segera menikah, nah itu berarti sudah wajib mempelajari ilmu tentang pernikahan karena dia akan segera mengamalkannya. Misalnya contoh yang lain, ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari itu ilmu sebagian dari ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Misalnya tentang sirah nabawiyah tadi, gitu ya. Maka secara umum mempelajarinya adalah dianjurkan. Atau ilmu usul fikih bagi kaum muslimin secara umum kan. Kaum muslimin kan jamaah sekalian kalau belajar usul fikih apakah langsung jadi ahli ijtihad? Enggak kan? Maka mempelajari sebagiannya itu dianjurkan. Tapi tidak sampai wajib. Begitu. Saya kembali lagi ya, menarik untuk saya sampaikan ilmu-ilmu yang wajib dipelajari sebagai contoh. Salat 5 waktu, ya, salat 5 waktu Bapak Ibu sekalian, atau salat secara umum. Saya sedang diuji ya, sebagaimana Anda diuji. Salat itu tidak sah. Salah satunya kalau tidak ada bacaan Al-Fatihah. Berarti belajar Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah yang baik dan benar hukumnya wajib. Pertanyaannya jamaah di sini, pernah enggak ada satu pemateri datang khusus untuk memperbaiki, untuk memastikan apakah bacaan Al-Fatihahnya itu baik, sudah benar. Maksudnya dianggap sah sholatnya gitu loh, dengan Al-Fatihah yang dia miliki. Kalau belum, ini berarti wajib dipelajari. Kenapa ini penting saya sampaikan dalam rangka memakmurkan masjid agar langkah yang kita ambil itu benar-benar tajam, tepat sasaran gitu loh. Jangan mengundang pemateri yang dari jauh, udah sampai ke sini ternyata materinya bukan materi yang melandasi sesuatu yang akan segera diamalkan atau hukumnya memang dihancurkan saja. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian mendatangkan pemateri ke sini untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah atau memastikan bacaan Al-Fatihahnya itu baik dan benar, itu lebih diutamakan daripada materi yang lainnya. Maka para panitia silakan duduk bersama, rembukan, baru nanti komunikasi dengan pemateri. Silakan. Jadi ini tanpa mengurangi rasa hormat ya untuk bapak-bapak yang usianya sudah di atas 50, di atas 60. Ini bukan berarti meremehkan. Ya, dalam hidup bersosial ini buat saya dan kita semua. Kita berusaha untuk apa? Saling bertoleransi kalau ada yang salah berkata mungkin ya kurang enak, ini Pak Ustadz atau pemateri malam ini kok kayaknya nggak menghormati saya gitu ya. Ini jenggot saya sudah putih semua nih, masih ditawarin belajar Al-Fatihah gitu kan? Nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Dan ini kejadian ya di beberapa masjid, di banyak masjid bahkan jamaah yang ternyata ketika dites bacaan Al-Fatihahnya masih banyak yang salah. Misalnya baca Alhamdu. Yang benar kan? Alhamdu. Sebagian kaum muslim bacanya apa? Alhamdu. Pakai H. Alhamdu. Kalau orang bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia kayaknya nggak ada bedanya. Tapi ini bahasa Arab. Alhamdu. Apa artinya? Kebinasaan. Alhamdu artinya
Segala puji. Beda nggak artinya? Beda. Wajib yang belajar yang seperti ini. Saya pernah ketemu di kampung ya, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, huruf Ain. Ternyata bacanya ngalamin. Ini mohon maaf ya, ini contoh. Dan ini masih ada. Terutama untuk zaman-zaman bapak-bapak, ibu-ibu di zaman yang belajarnya dulu sudah lama sekali. Mungkin sekarang usia 70-80 tahun. Itu masih ada yang seperti itu. Ini contoh ilmu yang wajib dipelajari. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, poin terakhir terkait dengan memakmurkan masjid, pesan dari saya adalah waspada terhadap perselisihan, terhadap permusuhan dalam memakmurkan masjid. Waspada, ini pesan terakhir ya, materi terakhir, waspada terhadap perselisihan dan permusuhan dalam memakmurkan masjid. Setan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya itu udah capek mau menggoda orang-orang yang sholat agar menyembah selain Allah. Udah capek mereka. Akhirnya cari jalan gimana ini orang-orang yang sholat ini bermusuhan. Dan itu Nabi sebutkan dalam hadis bahwasanya setan, iblis dan bala tentaranya itu sudah capek untuk ngajak orang-orang yang sholat itu nyembah berhala, nyembah jin. Gak bisa mereka, akhirnya cari jalan yang lain. Apa itu? Bagaimana mereka itu membisikkan dalam hati-hati kita agar kita ini bermusuhan, agar suami istri itu bercerai. Itu usahanya iblis dan bala tentara. Nah, waspada terhadap perselisihan dan permusuhan dalam memakmurkan masjid. Selisih pendapat itu hal yang lumrah. Ayahnya satu, ibunya satu, ya ayah pasti satu ya. Maksudnya ayahnya sama, dari bapak yang sama, dari ibu yang sama, kembar lagi. Apakah pemikirannya selalu sama? Tidak. Apalagi yang beda bapak, beda ibu. Kemungkinan berselisihnya sangat besar. Ini pesan buat saya dan kita semua. Kenapa? Karena saya sudah tinggal lebih dari 4 kota ya Bapak Ibu sekalian, 4 daerah. Saya pernah di Lampung, saya pernah di Surabaya, saya pernah di Jember dulu ya, 2012 sampai 2016 saya di Jember, dan 2022 alhamdulillah saya balik lagi, ketemu Pak Warjo lagi ya. Kemudian saya pernah di Bogor, kemudian saya pernah di Pekanbaru, itu tinggal memang stay. Dulu 2012 sampai 2016 itu di Jember 4 tahun, di Bogor 2 tahun, di Pekanbaru 2 tahun. Pernah ke Sydney juga, Australia, setengah tahun. Gitu ya. Balik lagi ke sini. Dan ternyata permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi itu permasalahan hati Bapak Ibu sekalian. Dalam memakmurkan masjid. Bayangkan. Ini kalau dibuat riset, datanya sudah cukup lah ya. Cukup ada untuk sebagai contoh gitu. Di daerah ini perselisihannya masalah hati, bukan masalah akidah. Masalah beda pendapat yang lumrah terjadi gitu loh. Sampai masing-masing mendirikan yayasan, satu mendirikan yayasan. Masjidnya sama, akhirnya buat yang yayasan baru bangun masjid lagi. Akhirnya saing-saingan ngundang ustadz dari mana-mana. Ini contoh ya, pesan buat kita semua dalam memakmurkan masjid. Hati-hati. Kalau memang sedang emosi, misalnya ya wajar lah manusia emosi, tahanlah ya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kalau memang sedang emosi, tahan untuk ngetik sesuatu, tahan untuk ngomong sesuatu. Kan itu anjuran untuk orang yang sedang marah. Marah itu kan nggak mesti berhadapan langsung. Sedang komunikasi. Sekarang kita ada grup WhatsApp. Sedang emosi. Ini nyindir aku ini. Apa anjuran dari Nabi kalau sedang marah? Pindah posisi. Kalau sedang berdiri maka duduk. Kalau sedang duduk maka berbaring. Dan dianjurkan untuk berwudu. Sekarang kita ada handphone. Sedang pegang handphone, apa pindah posisinya? Taruh handphonenya. Jangan malah tambah serius ngetiknya. Perselisihan gak selesai-selesai nanti.
Gitu ya. Ini pesan yang terakhir, yaitu waspada terhadap pelisihan dalam memakmurkan masjid. Allah Ta'ala alam, ini bisa saya sampaikan sebelum ditutup. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk bapak sekalian, bapak ibu, ini ada yang ingin ditanyakan pada kajian malam kali ini. Modal. Sesuatu yang kesempatan yang diberikan kepada kami semua bertanya, bahwasanya masjid kami ini adalah saya katakan masjid yang sedang beranjak, seperti yang dikatakan tadi benar oleh Pak Arsul dan sedang berintis untuk mengembangkan asli memakmurkan. Mungkin salah satu masalah kecil ini yang kami perlu nasihat dari Ustaz, yakni kadang-kadang di antara kami yang mungkin Bapak jadi kebanyakan masih awam Ustaz, di ada yang kebanyakan awam. Jadi dalam menjadi imam sholat ini kadang-kadang di antara kami ini masih banyak yang ragu, nah yang diragukan itu apa? Bacaannya atau umurnya atau rambutnya yang putih atau keputihan atau tidak kurang tahu. Karena ada mungkin di beberapa masjid seperti itu. Kalau nggak tua nggak boleh jadi imam. Nah, di sini kami mohon nasihat. Apa sih syarat menjadi imam, dan apabila orang yang awam itu seperti apa minimal, dan kemudian kami mohon diberikan motivasi apa utamanya menjadi imam sholat, bagaimana apa yang Allah dan Rasulnya janjikan ketika kita bisa menjadi imam. Demikian Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik Pak, dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apa sih sebenarnya yang menjadi standar seseorang itu diprioritaskan untuk menjadi imam, gitu ya? Atau batas minimal dulu, gitu ya? Maka poin pertama yang saya jawab adalah, jawaban saya dari yang pertama, dia adalah seorang muslim, gitu ya. Yang kedua, dia adalah laki-laki, kalau makmumnya ada laki-lakinya. Kalau cuma semua perempuan semua, ya boleh perempuan jadi imam. Tapi kalau ada laki-laki minimal satu dan dia sudah balik, maka yang menjadi imam adalah laki-laki. Ini yang pertama. Salatnya sah. Maka tadi saya sampaikan ilmu tentang salat itu wajib dipelajari. Termasuk tentang Al-Fatihahnya juga. Kapan Al-Fatihah menjadi tidak sempurna, tidak sah salatnya kalau Al-Fatihahnya tidak benar? Yaitu ketika ada lahan jali. Lahan jali itu lahan itu artinya kesalahan ya, dalam membaca yang bisa merubah makna. Bisa merubah makna. Bisa dipahami ya. Termasuk tadi Allah alam, menurut saya yang termasuk lahan jali juga adalah yang semestinya dibaca alhamdu dibaca alhamdu. Kemudian al-alamin dibaca ngalamin. Ngalamin. Berubah itu, hancur itu artinya ya. Hancur. Ini pertama ya. Jadi sholatnya sah, dan untuk sholat dirinya sendiri pun dianggap sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mana yang lebih utama kalau ternyata laki-laki semua sholatnya sah? Mana yang lebih utama? Dan ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah Nabi mengatakan aqra'ukum li kitabillah. Orang yang, nah ini para ulama berbeda pendapat makna aqra' ini apa? Kata Nabi aqra'ukum li kitabillah. Orang yang paling fasih bacaannya. Jadi
Ulama beda pendapat apakah aqra'ukum li kitabillah ini artinya adalah orang yang paling fasih dan banyak hafalannya. Banyak hafalannya. Atau maknanya adalah afqahukum, orang yang paling faqih. Jadi orang hafal Quran belum tentu faqih, Pak. Faqih itu paham tentang hukum-hukum salat. Enggak mesti orang hafal Quran itu faqih. Nah, ulama beda pendapatnya. Tapi kalau ada yang faqih dan hafalannya lebih banyak daripada yang lainnya, bahkan dia hafal Quran, maka itu yang paling utama. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ternyata sama hafalannya sama, kefakihannya sama, maka siapa yang lebih tua usianya? Kalau usianya sama, maka lebih diketahui dulu siapa yang usianya sama nih, tapi siapa yang lebih dulu masuk Islam? Sama-sama usia 40 tahun. Gitu ya. Ternyata salah satunya ada yang masuk Islam belakangan, yang satunya sejak lahir. Mana yang didahulukan? Yang Islam sejak lahir. Itu Pak batasannya. Nah, kemudian yang kedua, apa keutamaan menjadi imam? Baik, ini saya pertama kali yang ngajak beliau ya. Saya ngajak beliau pertama kali. Alhamdulillah beliau mau gitu, alhamdulillah. Sebenarnya udah sebelumnya minta ikut, cuma tahan dulu gitu ya. Baik, apa keutamaan menjadi imam? Ya. Bahkan para ulama juga membahas mana yang lebih utama, menjadi imam atau menjadi muazzin. Para ulama menjelaskan yang lebih utama adalah menjadi imam. Karena dulu Nabi imam bukan muazzin. Muazzinnya siapa? Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Jadi keutamaan secara umum adalah mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW sebagai imam. Tapi bukan tentang keutamaan juga ya, tapi tentang apa? Tentang tanggung jawab. Besar tanggung jawabnya. Dialah yang bertanggung jawab atas jamaahnya. Makanya kalau ada para ustadz, biasanya mereka justru saling menyerahkan karena tanggung jawabnya besar. Itu ya. Bukan tentang siapa sebenarnya, tapi tentang bagaimana sholat kita bisa maksimal pahalanya. Itu. Wallahu ta'ala alam, ini bisa saya jawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Ya, silakan. Fenomena ini dan orang ini kalau kita mengenal sering terjadi. Waktu sholat kurang 5 menit atau 4 menit. Menurut ketentuan hukum masjid tersebut sudah selesai sholatnya. Posisi kita, apakah kita mengikuti sholat bersama mereka atau bagaimana? Jadi sebelum waktu masuk, misalnya ada jadwal ya dari Kemenak nih, jadwal kita di berbagai aplikasi ada ya. Saya tidak sebut aplikasinya, tapi di berbagai aplikasi di handphone itu ada, bahkan di jadwal-jadwal tercetak ada dari Kemenak. Nah, ini kasusnya adalah ada jamaah yang melaksanakan sholat, bahkan selesai dari sholatnya dan sesuai jadwal yang ada belum masuk waktu sholat. Begitu kasusnya Pak? Atau azannya duluan? Atau sholat yang sudah selesai? Masjid-masjid yang lain mengikuti hukum. Nah, ini begitu yang lain ada, ini sudah selesai. Kan selesai. Berarti selesai sholat baru masuk waktu, yang lainnya itu baru masuk waktu gitu. Apa sholatnya sah atau tidak? Ya. Baik. Di sini saya jawab secara umum dulu pertama kali. Masuknya waktu sholat itu adalah syarat sah sholat. Ini kaidah umum dulu, belum ke kasus. Jadi kalau belum masuk waktu zuhur, kemudian dilaksanakan sholat zuhur, maka sholat zuhurnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat sah sholat diantaranya adalah masuk waktu sholat. Pertanyaannya terkait dengan kasus.
Insyaallah ya, kita banyak ujian ya malam ini ya. Nah, ini ada kasus. Sudah selesai sholat, tapi ternyata masjid yang lain baru azan. Jadi ini Pak, untuk menentukan sholat mereka itu sah atau tidak, kita perlu memastikan. Apakah ketika sholat mereka dimulai, ketika imamnya bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, apakah sudah masuk waktu sholat atau belum? Karena azan, itu bisa saja ternyata masjid sekitar telat azannya. Bisa saja itu. Bahkan di Jember nih, ada sebagian tempat di Jember, azan asarnya itu sekitar setengah jam atau 1 jam setelah masuk waktu sholat. Ada yang seperti itu. Ada kan? Karena masyarakatnya katanya itu di sawah gitu. Jadi mereka nggak segera pulang, tapi menyelesaikan dulu, mandi, bersih-bersih, baru azan. Iya. Ini contoh Pak ya, ternyata ada orang yang baru azan, tapi setelah lama waktu masuk itu berlalu. Nah, jadi perlu dipastikan apakah ketika mereka takbiratul ihram waktu sholat sudah masuk atau belum. Nah, jadi waktu sholat yang ditentukan jam 12 atau jam 11 lewat 34 misalnya ya, hari ini misalnya. Itu kan Kemenak tuh, dari Kemenak. Itu sebenarnya untuk memudahkan kita. Dan jadwal sholat, waktu masuk sholat itu sebenarnya bukan jam itu, tapi waktu-waktu yang sudah dijelaskan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu hadis Jibril. Jibril menjelaskan kepada Nabi SAW tentang waktu-waktu sholat. Contohnya sholat zuhur. Sholat zuhur itu dikatakan sudah masuk waktu sholat zuhur apabila sudah zawal. Matahari itu sudah bergerak. Ini timur ya. Ini kita nih. Ini kita, ini arah timur. Matahari terbit dari barat atau timur. Kalau bilang barat berarti kiamat. Tanda-tanda kiamat kubro itu. Ketika matahari pas di atas kita, ini adalah waktu yang dilarang untuk sholat. Kira-kira 10 menit. Ini ada hadisnya juga. Oke. Kemudian ketika matahari sudah bergeser ke sini sedikit, sehingga bayangan kita itu kalau tepat di atas, bayangan kita tidak ada. Karena seperti ini, kita sudah melihat bayangan kita di samping kiri kita, maka saat itulah sudah masuk waktu zuhur. Itulah tanda masuk waktu zuhur yang dipraktekkan oleh para sahabat dulu. Dan waktu itu belum ada jam tangan atau jam dinding, apalagi jadwal. Nah, sekarang prakteknya silahkan itu dicari tahu. Jadi kita menghukumi perbuatan mereka perlu meninjau lebih dalam lagi. Tapi kaidahnya secara umum, kalau belum masuk waktu sholat, maka sholatnya tidak sah kalau memang dilaksanakan sebelum masuk waktu sholat. Cukup ya jamaah sekalian ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan, menyimak dengan baik dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya untuk terus ya istiqomah dalam bermajelis, untuk istiqomah dalam mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Ilmu itu bukan tentang serba banyak, tapi seberapa tepat dan seberapa dalam kita mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.